Halo, selamat siang teman-teman. Ya, kita mulai ya. Udah 13.21. Ini pada ini semua kan? Dengerin semua kan? Dan Eno, Gema ya? Sama Dadin. Oke. Ya, Mas. Iya, pada denger suaraku semua kan? Dengar. Denger ya? Oke. Ntar ya, kita mau buka RPS-nya. Kayaknya ya, kencan ganda tuh bisa aja deh kencan ganda. Kenapa? Kepencet deh itu ya. Oke, bentar ya. Oke. Udah ke share screen belum? Belum ya? Belum. Oh, oke. Share screen. Nah, ini udah belum? Ke share screen-nya RPS ya. Ya, Mas. Nah, oke, selamat siang teman-teman. Jadi kita waktu pertemuan ini bakal bahas tentang pertemuan 2. Yuk, sebelum kita bahas, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Kayak gini suaraku jelas ya? Bisa kedengaran ya? Halo? Oke. Jelas. Sip. Nah, jadi ini kita akan ke pertemuan 2. Ini kelihatan kursorku juga nggak? Mouse kursornya. Iya. Ya, sorry. Baru masih noob pakai Zoom. Nah, jadi ini kita akan bahas tentang peristiwa hukum ketika kita melakukan ekspor, baik BKP, BKPTB, JKP, sama impor. Kemudian nanti kita mau praktek pengisian SSP impor sama dokumen ekspor BKPTB atau JKP. Ini hampir sama sih. Nah, ini ya. Nah, ini. Pertama kita membahas definisi ekspor, terus tahapan ekspor, dokumen terkait ekspor apa aja, terus tupoksi DJBC dan DJP dalam peristiwa ekspor, kemudian ekspor BKPTB, sama ekspor JKP, impor BKP, sama pemanfaatan BKPTB. Kemudian yang terakhir nomor 9, ini ada dokumen, itu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kak, Ya, pengisian faktur pajak kapan dibahas? pengisian faktur pajak ini, pertemuan selanjutnya, 3 sama 4. Kalian sudah sampai pengisian faktur pajak, tah? Iya, kalau saya pertemuan 2 di kelas ngisi faktur pajak. Oh, ngisi faktur pajak. Dosennya siapa tuh? Belum. Pak Tom. Bukan. Halo? Kenapa? Dosennya siapa, Pak Tom? Iya, Pak Tom. Oh, Pak Tom udah sampai ini ya? Ngisi faktur ya? Udah sampai, nggak tahu dilewat deh kayaknya kalau impor-ekspor tuh dia. Oh, iya sih. Soalnya yang pembahasan yang 2 ini cuman bakal masuk di ini. Apa? Bakal masuk di pilihan ganda kalau di UTS. Sama kalau misalkan ada esai, mungkin ini ada tahapan ekspor itu dimasukkan di esai. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, ngikut aja, Kak. Yang ikut aja ya, sesuai dengan RPS ya. Oke. Kita ngikut sesuai dengan RPS. Kita mau bahas ini 1 sampai 9. Oke. Nah, ini. Ini aku kelihatan ini nggak buka materi lab PPN Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, ini ekspor. Kita mau bahas semuanya, jadi diisi dari materi pembelajaran apa?
PDF ini isinya ini semua yang tadi sudah ada di RPS ya. Jadi ini PDF ini udah mewakili RPS pertemuan 2. Jadi nanti bakal ku share nanti di akhir pelajaran atau di share sekarang aja. Sekarang aja, Kak. Sekarang ya. Ya. Oke. Bentar ya. Bentar aku kirimin. Kedua, seperti yang sudah diberikan di beberapa pos penyekatan pada saat melakukan PSBB. Itu udah aku share di Line. Oke, aku share screen lagi ya. Jadi yang mau share, yang mau buka sendiri, aku udah kirim di Line. Tapi ini aku ya sambil share screen ya. Oke, udah kelihatan materinya? Udah. Udah ya. Oke. Nah ini definisi. Definisi ini cuman kita perlu baca aja. Mungkin yang bakal masuk itu ini loh. Barang-barang yang dikecualikan. Yang tidak harus. Mana ya? Oh ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4 ini dihafalkan aja. Kalau ekspor itu ya kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, udah jelas ya. Barang ekspor berarti ya barangnya. Pemberitahuan pabean untuk diekspor atau selanjutnya ini pemberitahuan pabean ekspor. Pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Kawasan pabean. Nah, kawasan pabean ini kawasan dengan batas tertentu di pelabuhan, laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBJ. Nah, kawasan pabean ini ada satu yang mungkin harus diperhatikan. Kawasan pabean itu ini, free trade zone tidak termasuk. Oke ya. Jadi kayak Batam, gitu, dia tidak termasuk kawasan pabean. Jadi Indonesia itu belum tentu seluruhnya kawasan pabean, gitu ya. Nah ini definisi tentang definisinya ekspor. Jadi apa aja itu ekspor? Pertama, barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara. Jadi kayak kita ngimpor barang, tapi nanti habis itu tujuannya diekspor. Nah itu definisinya ekspor gitu. Barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali. Itu juga termasuk dalam pengertian ekspor. Kemudian barang yang dikenakan bea keluar melebihi batas pengecualian pengenaan bea keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu harus disampaikan 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke kawasan pabean. Gitu. Ini kenapa? Tolong kirimin RPS terbaru. Oke. Ya. RPS terbaru. Iya, aku ini juga baru dapat RPS terbarunya. Kemarin ternyata dikasih RPS yang masih lama. Itu dan udah aku kirim. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang harus dihafalkan teman-teman. Tidak berlaku atas ekspor barang. Jadi apa aja? Kan ekspor tadi pengertiannya kita mengeluarkan barang dari keluar daerah pabean ya. Tapi ada berlaku apa sih yang tidak harus ngasih pemberitahuan pabean ekspor? Yang pertama itu barang pribadi penumpang. Jadi kalau kalian pribadi bawa barang itu nggak dinamakan ekspor kalau kalian ke luar negeri ya. Barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, kemudian barang pelintas batas,
atau barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 kg. Nah, itu tidak termasuk definisi ekspor. Kayak gitu. Itu menurut PMK 145 tahun 2014. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu 1, 2, 3, 4 ini? Lintas batas apa, Kak? Barang pelintas batas itu barang yang ini loh. Biasanya orang yang di dekat perbatasan. Jadi kalau misalkan dia sehari-harinya pekerjaannya melewati perbatasan, nah dia kan sudah masuk definisi ini ya, mengeluarkan barang ke luar daerah pabean. Nah, itu tidak termasuk ekspor. Jadi barang pelintas batas itu gitu. Barang yang dipakai sehari-hari gitu. Yang digunakan sehari-hari oleh ininya, masyarakat yang tinggal di perbatasan. Gitu. Itu barang pelintas batas. Seperti itu. Kalau barang awak sarana pengangkut, itu kayak barang-barangnya pramugari atau barang-barang yang ada di pesawat. Gitu. Maksudnya barang kayak makanan, minuman, terus apa ya, trolinya, ya kayak gitulah. Itu barang awak sarana pengangkut. Kopernya ini pramugari seperti itu. Itu barang awak sarana pengangkut. Kak, Ya, yang tadi apa namanya? Yang tadi kalau misalnya Batam itu kan nggak masuk, berarti bukan mengeluarkan ke luar daerah pabean gitu kan? maksudnya Batam nggak masuk itu Batam bukan daerah pabean. Jadi kalau kamu ke Batam itu sama aja kayak ekspor. Oh, maksudnya kalau ngirim ke Batam gitu? Oh, Tapi karena Batam itu free trade zone, kita ngirim ke sana itu bukan apa ya? Ya jatuhnya bukan ekspor gitu loh. Aku tadi nyontoin Batam itu untuk daerah bukan pabean, bukan kawasan pabean gitu. Bukan kawasan pabean, ya. Gitu. Kak, itu yang tidak melebihi 100 kg dalam sekali kiriman pos apa per satu orang yang ngirim hitungannya? Nah, ini kan pasti ada kayak pos apa ya? Pos kan pasti ada kayak resinya itu loh. Paket ya? Jadi kayak satu resi itu ya 100 kg gitu. Oke. Gitu. Iya, per dokumennya. Seperti itu. Kak, mau nanya, Kak? Iya. Itu kan yang apa? Yang dikecualikan dari pembuatan dokumen PB bukan tuh, Kak? Nah, kalau misalnya yang apa barang kiriman yang kurang dari 100 kilo itu berarti dia dokumen yang setara dengan faktur pajaknya itu apa? Kalau bukan PB? Dokumen yang bukan setara dengan faktur pajak ya? Disamakan dengan dokumen lain nggak sih? Nah ya, jenisnya apa ya? Iya. Nah, nanti itu kita bahas di PEB. Kita nanti terakhir-terakhir bakal bahas. Oke, ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Tadi siapa? Dan ya yang tanya ya. Yuk, kita lanjut. Ya, ekspor barang dapat diberitahukan dalam satu pemberitahuan pabean ekspor oleh perusahaan jasa titipan untuk beberapa pengiriman barang. Dalam ekspor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan dikenakan bea keluar. Tata cara penyampaian itu diatur bea keluar. Nah, kita nggak belajar bea-nya ya. Itu pasti dipelajari sama teman-teman BC. Kita sekarang fokus sama PPN-nya gitu. Kemudian pemberitahuan pabean yang tadi ya, pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean. Meliputi pengangkutan ini, barang impor, ekspor, itu ya, pokoknya dia barang impor ekspor, kemudian impor ekspor, kemudian masukkan barang dari tempat lain dari daerah pabean ke tempat yang berada di bawah pengawasan di JPC, pengangkutan barang dan atau pengiriman barang tertentu asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean. Nah, yang ini tadi di bawah pengawasan di JPC itu yang ini, yang Batam tadi free trade zone itu, atau juga biasanya yang KEK, kawasan ekonomi khusus, itu juga. Itu masuk pengawasan BC, seperti itu. Nah, ini pemberitahuan pabean, ini cuma nice to know aja. Itu seperti ini. Nah, ini selanjutnya, tahapan ekspor. Gimana sih ininya ekspor gitu ya.
tahapannya ekspor. Pertama, yang jelas, importir, berarti yang ada di luar negeri ya. Kita di sini berlaku sebagai pihak eksportir, berarti kita yang ada di dalam negeri. Yang di luar negeri berarti namanya importir kan ya. Nah, ini melakukan korespondensi dan pembuatan kontrak. Ini poin yang pertama, melakukan korespondensi dan pembuatan kontrak. Jadi ini kayak importirnya pesan ke eksportir, aku mau barangnya seperti ini, spesifikasinya gini. Nah, itu dilakukan diteken dalam bentuk kontrak. Nanti dikasihkan ke eksportir gitu. Kalau sudah setuju, deal nih. Nah, nanti ada namanya pembukaan LC, Letter of Credit. Jadi nanti kayak kalau pembayaran importir ke eksportir itu nggak dalam bentuk kayak gampang transfer gitu, nggak. Jadi nggak dalam bentuk transfer uang atau ngasih koper dalam isinya uang gitu, nggak ya. Jadi kita kalau dalam transaksi ekspor itu namanya pakai LC, Letter of Credit. Letter of Credit, LC. Nah itu, pembukaan LC. Jadi kayak buka rekening gitu loh. Di opening bank. Jadi mendaftarkan kontraknya tadi, dibuka LC-nya di bank. Di bank tempat importir ini berada. Misalkan misalkan ini apa ya, di Korea gitu. Berarti contohnya bank di Korea Hana Bank. Dia misalkan bekerja sama dengan bank BCA gitu. Nah, Hana Bank yang ada di Korea ini bakal mengirimkan LC-nya di bank BCA. Seperti itu. Kemudian meneruskan LC ke eksportir. Ini sebagai tanda kalau si importir udah bayar gitu. Kalau sudah, terus dilaksanakan penyiapan barang. Di sini terus habis gitu melakukan pemesanan kapal. Ini ya di packing, terus di shipping. Kemudian pendaftaran fiat muat atau PEB atau PEBT. Yang tadi pemberitahuan ekspor barang ke Bea Cukai. Kemudian dari Bea Cukai dia menerbitkan SKA. Penerbitan SKA ini apa? Jadi kayak surat keterangan asal. Jadi kalau ini kayak menunjukkan barang ini itu dari Indonesia gitu. Barang yang bakal dikirim. Nah, itu nanti dikirimkan ke koresponden ini. Ke koresponden bank. Itu anggapannya sebagai tanda jadi kalau ini sudah diurus gitu loh. Itu diberikan datanya ke koresponden bank. Kemudian dari Bea Cukai dan pelabuhan muatnya itu melakukan pemuatan barang, terus dikapalkan, kemudian ke pelabuhan tujuan. Dari pelabuhan tujuan importir ngambil. Nah, seperti gitu. Gampangannya seperti itu untuk prosedur ekspor. Dan ini ya tahapan ekspor tadi. Kalau dijelasin yaitu eksportir melakukan korespondensi yang tadi harga, spesifikasi, jadwal kirim, pembayaran, dan lain-lain dibuat kontrak. Importir membuka LC. Nah, tadi ya yang di LC ini. Kemudian meneruskan LC confirmation ke bank devisa eksportir. Kak, LC itu udah ada uangnya. LC itu udah ada uangnya. Nah, aku juga nggak tahu LC itu bentuknya kayak gimana gitu. LC udah dipelajarin nggak sih semester lalu di hukum bisnis? Di hukum bisnis, ya. Lupa tapi. Udah lanjut, Kak. Iya. Anggap aja udah ada gitu ya. Nggak akan ditanya kan nanti, Kak? Iya, nggak bakal. Iya, kayak gitu. Ya, kurang lebih tadi ini yang tadi aku jelasin. Tinggal nanti dibaca-baca aja lagi. Itu ya. Nah, yang di sini, ketika pengiriman dokumen nih. Setelah negosiasi, ini pengiriman dokumen sesuai LC. Nah, ini dikirim dokumen. Kemudian menyampaikan opening bank-nya menyampaikan dokumen, baru nanti ini resmi dinyatakan sebagai ekspor. Seperti itu. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus ini istilah-istilahnya nanti sendiri aja, nggak apa-apa. Ini proses dokumen ekspor DJBC. Nah, ini nggak bakal keluar kok, tenang aja. Soalnya kan kita pajak ya, nggak bakal melajarin ini. Ini kayak nice to know aja gitu loh. Bahkan di PPT-nya Pak Tom nggak ada kok ini. Nah, mungkin ini istilah pentingnya.
istilah penting ini biasanya keluar di pilihan ganda. Ada PPJK, yaitu Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Gitu. Jadi kayak dia ngurusin jasa-jasa kepabeanannya gitu. EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, itu kalau misalkan lewat kapal laut pengirimannya barangnya tadi. Kalau ini ekspedisi muatan kapal udara, kalau lewat pesawat gitu. Kenapa harus diurusin, Kak? Kenapa harus diurusin? Nah, itu aku juga nggak tahu kenapa filosofisnya, kenapa kok harus diurusin tuh juga kurang tahu aku. Nanti ya, coba aku cari tahu kenapa kok harus diurusin, apakah wajib diurusin juga gitu ya. Nanti aku tanyain ke teman BC. Nah, ini dokumen terkait ekspor. Nah, ini yang harus dihafalin. Jadi karena tadi kan ada memang ya di RPS dokumen terkait ekspor. Nah, jadi ini harus dihafalin dokumennya. Yang pertama, dokumen yang terkait ekspor yaitu PEB. PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat DJBC. Nah, ini harus dihafalin lengkap ya. PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat DJBC yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB. Jadi anggapannya PEB sama faktur penjualan ini harus jadi satu. Soalnya dia bagian yang tidak terpisahkan dengan PEB. Berarti yang dokumen yang pertama PEB dengan faktur penjualan. Kemudian yang kedua ada dokumen apa? Yaitu instruksi pengangkutan melalui darat, udara, atau laut. Ocean BL atau Master BL atau RW Bill. Nah, ini istilah-istilahnya. Itu ya. Dalam hal Ocean BL atau Master BL tidak ada, maka BL harus dilampiri dengan fotokopi dan packing list. Nah, ini pokoknya dokumen yang BL. BL itu Bill of Landing. Pokoknya bill buat ini. Bukti kalau dia ngangkut apa ya, kayak tanda terima kalau dia pakai jasa pengiriman gitu loh. Instruksi pengangkutan gitu. Ini 5-5-nya harus tersedia apa boleh pilih salah satu? Ini kan tahapan tadi semuanya. Berarti harus ada semua ya? Harus ada semua. Gitu. Jadi PEB, yang kedua instruksi pengangkutan dalam kurung apa tadi Ocean BL, Master BL atau Airway Bill gitu. Nah, itu ya. Dan packing list. Packing list ini daftar-daftar barangnya. Jadi dikirimnya itu ngirim apa aja. Nah, nanti packing list ini kayak dibongkar sama DJPC kalau misalkan ada, supaya menghindari ini, ada barang illegal smuggling. Barang yang diselundupkan ilegal gitu. Ini udah ada ekspornya apa enggak, packing listnya apa enggak, sesuai packing list apa enggak, seperti itu. Itu instruksi pengangkutan dalam kurung Ocean BL, Master BL atau Airway Bill. Itu ya, itu dokumen yang kedua. Dokumen yang ketiga, fotokopi vessel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank. Nah, ini yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi LC. Kayak dokumen yang ada pada tahapan yang tadi. Dokumen yang tadi. Apa yang ada di tahapan tadi? Dokumennya apa aja gitu. Nah, ini berarti bukti penerimaan uang dari bank yang tadi. Opening LC ya. Opening bank. Iya, yang dari sini. Yang ada di sini pokoknya. Jadi ada dokumennya, itu harus disimpan, yaitu fotokopi vessel ekspor atau bukti penerimaan uang gitu. Atau kalau dia dalam ekspor menggunakan LC ini, fotokopi LC yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, fotokopi letter of credit-nya. Gitu. Fotokopi vessel ekspor atau bukti penerimaan uang atau fotokopi LC-nya. Itu ya, dokumen nomor 3. Kemudian dokumen nomor 4, asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi
polis asuransi BKP yang diekspor. Jadi harus fotokopi polis asuransi BKP yang diekspor. Biasanya dalam pengurusan itu kita nggak tahu ya, kalau misalkan terjadi kecelakaan, misalkan kapalnya tenggelam atau apa, pesawatnya ditembak, nah gitu, itu biasanya si importir itu mengasuransikan barang BKP yang diekspor gitu. Nah itu kalau dalam hal BKP yang diekspor itu diasuransikan. Nah itu terserah importirnya mau mengasuransikan barangnya atau enggak, seperti itu. Dan nomor 5, sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan. Nah ini, itu sertifikasi. Sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi. Nah itu ya tadi 5 dokumen yang ada terkait ekspor. Gitu. Berarti bisa kita simpulkan nomor 4 sama nomor 5 ini ada kalau dia memang kejadiannya seperti itu. Kalau misalkan yang nomor 4 berarti kalau diasuransikan, terus kalau misalkan nomor 5 sertifikasi, berarti harus kalau misalkan dia diwajibkan adanya sertifikasi gitu. Ini biasanya untuk barang-barang tertentu. Kalau misalkan kehutanan nih, biasanya kita ekspor kayu. Nah, itu ada standar-standarnya sendiri. Nah, itu sertifikasinya berarti dari Departemen Kehutanan, apakah barang yang diekspor itu layak atau enggak buat diekspor. Nah, itu butuh sertifikasinya. Nah, itu harus ada sertifikasinya. Nah, itu ya. Jadi ini kayak emang kejadian khusus nomor 4 sama 5. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting, dokumen terkait ekspor tadi, lalu pada titik mana terjadi ekspor itu dianggap terjadi itu kayak gimana? Nah, pada UU Pabean itu ketika secara nyata ekspor telah melintasi daerah pabean. Nah, tapi karena mengawasi ini cukup sulit, gitu kan ya. Secara UU atau secara yuridis itu kayak gini, pada saat barang melintasi daerah pabean, berarti ketika dia udah keluar dari Indonesia, itu dia udah dinyatakan ekspor. Tapi karena sulit untuk menentukan itu kan berarti harus membutuhkan pegawai DJBC, misalkan harus di tengah laut, gitu ya. Itu kan susah menentukannya. Nah, itu makanya. Nah, maka dianggap telah terjadi itu pada saat telah dimuat. Jadi ketika dia sudah dimuat, jadi misalkan di pelabuhan nih, sudah dimuat dan diangkut kapalnya. Nah, itu udah dianggap ekspor. Seperti itu. Gitu ya. Jadi secara undang-undang, dia dibilangnya seperti ini, pada saat barang melintasi daerah pabean, tapi secara kenyataan itu ketika dia sudah dimuat. Gitu. Berarti pas dia barang dimuat itu pas kita udah bisa ini ya bayar PPN-nya bukan sih Kak? Iya, itu berhubungan nanti saat terutangnya. Oh iya, saat terutang. Saat terutangnya. Itu. Jadi ketika biasanya nanti dalam soal itu ini nih, biasanya pengecohnya di sini sudah pembuatan kontrak antara importir dan eksportir Agustus gitu. Tapi proses ke sininya ini agak lama biasanya. Misalnya kita udah buat kontrak Agustus, tapi pengapalan barangnya terjadinya November gitu misalkan. Berarti saat terutangnya kita harus bikin itunya November, benar. Seperti itu ya. Tapi kan ada yang ini ya Kak, kasus spesial itu gimana tuh? Kasus spesial yang apa nih? Yang dia nggak pas pengapalan, misalkan pas pembuatan kontrak atau apa gitu, lupa. Pas itu ada deh. Oke, coba nanti. Mungkin ada di bawah ya. Kita bahas. Kita selesaikan dulu ya. Oke, lanjut. Itu ya, dokumen terkait ekspor. Apakah eksportir harus mengisi besaran nilai transaksi ekspor? Harus. Kemudian transaksi ekspor. Ini kalau ada FOB. Oh, ini istilah-istilahnya ya. Cost and freight. Cost insurance and freight. Ini chief. Itu kalau ada insurance-nya. Ini kalau nggak ada insurance-nya. Gitu. Nah, ini kita nggak pelajarin lah ya. Pokoknya kita tahu kalau ekspor-impor itu DPP-nya chief. Cost insurance sama freight-nya. Udah bisa lah ya. Itu udah berkali-kali kita belajar chief.
SPT masa PPN 11AB. Nah, itu nanti kita ketika melakukan ekspor ditaruh di mana sih dalam SPT masa PPN gitu. Nah, ini udah masuk ke ranah kita. Nah, ini masuk di bagian AB. Rekapitulasi. Bagian AB itu bagian rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Nah, nanti masuk di sini. Berapa jumlahnya itu dimasukkan sini. Di bagian ekspor BKB, BKP, atau BKPTB sama JKP. Nah, itu mau kita ekspor BKP, mau ekspor BKPTB, JKP itu nggak dibedakan, dimasukin jadi satu di sini. Gitu. Dimasukkan. Jadi tujuannya itu apa sih? Cuman buat melaporkan gitu. Dilaporkan berapa kita ekspornya. Tapi kenyataannya ya nggak ada PPN yang kita pungut gitu. Nah, ini juga rekapitulasi perolehan. Kalau misalkan kita melakukan impor pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pengabaian sama pemanfaatan JKB. Nah, itu dimasukkan di sini. Kalau ada impor sama pemanfaatan BKPTB gitu, sama pemanfaatan JKP. Nah, yang ini kan tadi rekapitulasi, berarti kayak total keseluruhan gitu ya. Ini juga rekapitulasi. Rekapitulasinya angkanya dapat dari mana? Angkanya itu dapat dari di sini A1. SPT masa PPN 1111 A1. Nah, nanti setiap ada dokumen-dokumen itu, dokumen ekspor, itu kita masukkan sini. Nah, dokumennya biasanya PEB berapa, nomornya di sini, tanggalnya tanggal berapa, itu dimasukkan di sini berapa besarannya. Untuk menentukan bedanya BKP, BKPTB atau JKP itu dituliskan di keterangan. Gitu ya. Ini ya teman-teman. Jadi misalkan nih kita dalam bulan Agustus melakukan 2 kali ekspor, berarti 2 kali ada pemuatan barang keluar daerah pabean tadi. Nah, ketika sudah barangnya dimuat di bulan Agustus, itu ada namanya PEB. Nah, itu nanti dimasukkan di sini. Nama pembelinya. Siapa pembeli berarti importer yang ada di luar negeri, gitu ya. Dimasukkan, terus habis itu masukkan PEB-nya berapa, tanggal memuatannya ya berarti ya. Bukan tanggal ditandatanganinya kontrak. Kemudian DPP-nya berapa, yang tadi CIF. Kemudian keterangan BKP, BKPTB, atau JKP. Nah, itu. Berarti tadi semuanya penyerahan itu dimasukkan, dikumpulkan di sini. Formulir 1111A1, karena dia daftar ekspor BKP, BKPTB, sama JKP. Nah, berarti jumlah di sini, DPP-nya, itu baru dimasukkan ke 1111 sini. Kakak, Ya, ada yang mau ditanyain? itu berarti semuanya dijumlahin, nggak peduli dia mau BKP atau BKPTB atau JKP, JKP, semuanya dijumlahin. Ya, benar. pindahin ke rekapitulasi yang AB1. AB. Ya, AB yang bagian A sini. Iya, kayak gitu. Oke, udah paham ya gambarannya ekspor harus ngapain? Iya, Jadi tahapannya ekspor seperti itu, kewajibannya kita sebagai instansi DJP itu apa? Ya tadi bikin PEB-nya, dokumennya tadi, atau dokumen tertentu. Nanti kita belajar dokumennya, apa aja yang diperlakukan seperti faktur pajak, nanti kita belajar. Nah, itu nanti dokumennya seret dimasukkan sini, terus habis itu sudah jumlahnya dimasukkan di rekap. Dah, itu kewajiban ketika kita jadi pengusaha, kemudian melaporkan SPT masa ketika kita ekspor. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita impor. Kalau dalam hal impor, itu masuk B1, formulir 1111 B1. Jadi bedanya A sama B. A itu untuk penyerahan, B itu untuk perolehan. Berarti kalau B1 dan angka 1 itu pasti dari luar daerah pabean atau keluar daerah pabean gitu. Pokoknya dari atau ke luar negeri gitu. Makanya di sini masuknya S1, B1. Yaitu kalau atas impor. Tentu saja yang dapat dikreditkan ya. Pemanfaatan BKPTB dan dari luar daerah pabean itu. Nah, nanti dimasukkan sini, semuanya dimasukkan nama penjualnya, berarti nama yang di sana, penjual di luar negeri. Terus dokumennya apa nanti dokumen-dokumen yang dipersamakan nanti kita belajar.
Terus ada DPP, PPN, PPNBM kalau ada PPNBM-nya. Dan di sini keterangannya juga sama kayak tadi. Nah, terus ini dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP. Jadi di SSP-nya ditulis atas pembayaran PPN impor. Berarti tanggalnya bukan pada saat impornya, tapi pada saat tanggal kita sudah setor pajaknya. Pajak dalam rangka impor. Gitu. Tanggalnya itu ya. Kemudian jumlahnya ini dimasukkan ke formulir AB yang tadi, yang di bagian sini. Bagian 2, rekapitulasi perolehan. Gitu ya. Itu kalau impor. Nah, itu udah tadi. Kita udah sampai checkpoint ini. Tupoksi DJBC dan DJP dalam peristiwa ekspor BKP itu seperti tadi. Berarti tupoksinya DJBC itu yang kita nggak pelajari tadi, yang kita skip, yang apa? Dokumen-dokumen yang diurus di DJBC. Ini nggak bakal dipelajari kok. Ini tupoksinya DJBC. Tupoksinya kita yang tadi tuh bikin SPT masa 1111 AB sama masukkan di 1111 A1 atau 1111 B1 seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk di ekspor JKP sama BKPTB gitu. Ini PMK-nya ada PMK yang terbaru ya. Jadi bukan PMK 30 lagi, tapi PMK 32 tahun 2019. Baru banget. Jadi dicatat. Berapa, Kak? PMK 32? Tahun 2019. Saya tak pastiin. PMK 32 tahun 2019. Ya, benar. Nah, apa bedanya? Nanti kita bahas yang PMK 30. Sebenarnya PMK 30 sama PMK yang ini, PMK 30 tahun 2011, PMK yang 2019 itu ada tambahan. Ada tambahan jasa yang ada tambahan batasan jasa. Jadi jasanya itu ada ditambah lagi gitu loh. Kalau nanti kita pelajari PMK 30, ini cuma ada 3 doang. Ada 3 jasa, nanti kita pelajari. Nah, kalau di PMK yang 2019, PMK 32, itu ada tambahan jasa. Nah, nanti aku tunjukin ya. Nah, ini dikenakan PPN sebesar 0%. Kemudian ada batasan dan jenis BKPTB yang atas ekspornya dikenakan PPN. Ini juga batasan dan jenis yang atas ekspornya dikenakan PPN. Nah, nanti pembagiannya itu kurang lebih kayak gini. Sebentar ya. Ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Seperti itu. Termasuk dalam pengertian ekspor. Penyerahan JKP dari dalam pabean keluar daerah pabean. Yang pertama oleh PKP. Nah, ini harus ketika dia melakukan ekspor, dia harus dikukuhkan sebagai PKP. Kalau dia bukan PKP, nggak bisa melakukan ekspor. Gitu. Kemudian menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk. Oh, ini maksudnya termasuk dalam pengertian ekspor, ini atas pengertian ini, jasa maklon. Iya kan ya? Lalu ya, Kak? Kenapa? Berarti selalu jasa maklon ya ekspor tuh ya? Nah, ini ada batasannya. Oh. Ekspor. Nah, ini yang tadi aku mau jelasin. Ketika dia ekspor JKP dikenai PPN 0%, itu ada ini, 3. Nah, ini di PMK yang paling baru 2019 ada tambahannya. Bentar, aku new share. Nah, ini ekspor JKP dikenai PPN 0%, jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, sama jasa konstruksi. Nah, 3 ini. Tapi di PMK terbaru, 3 ini tetap. Ini kalian udah kelihatan ini ya, screen-ku. Lihat, Kak. Ini aku lagi buka PMK-nya, kelihatan ya? Nah, kalau di PMK paling baru, ini tetap ada jasa maklon, perbaikan perawatan, sama pengurusan transportasi. Ditambah yang di ayat 3 ini. Di ayat 3 ada jenis jasa, ini pasal 3 ayat 2 huruf C. Meliputi pasal 3 ayat 2 huruf C. Oh ya ini. Jadi,
yang di PMK sebelumnya itu cuman A, B doang. Yang C ini baru. Jadi yang baru itu apa? Jasa teknologi dan informasi. Kemudian jasa penelitian dan pengembangan atau research and development. Kemudian jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional gitu. Sewa alat angkut. Kemudian jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, kemudian jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran, itu jasa konsultasi pemasaran, pokoknya semua jasa konsultasi. Hampir semua jasa konsultasi yang berkaitan dengan ekonomi, hukum, arsitektur, gitu, SDM, gitu ya. Kemudian jasa akuntansi atau pembukuan, gitu. Jasa audit laporan keuangan dan jasa perpajakan. Kemudian jasa perdagangan sama jasa interkoneksi. Kak. Seperti itu. Berarti jasa-jasa ini yang termasuk ekspor semua? Yang termasuk ekspor ini. Ekspor JK 0%. Ekspor kan Jadi dia 0% ya, Kak? Kenapa? Ekspor tuh kan normalnya emang 0%. Nah, ini ada. Nah, jadi ada ekspor JKP itu dibagi 3 ini. Makanya aku suka PPT ini soalnya kayak gini. Jelas banget dia. Ekspor JKP dikenai PPN 0%. Ada juga ekspor JKP dikenain PPN 10%. Sama ekspor JKP yang tidak dikenai PPN. Apa 0% ya? Yang dikenai 10% gimana? Nah, ini ekspor yang dikenai 10% itu penyerahan JKP-nya dilakukan di dalam daerah pabean. Yang dilakukan PKP dimanfaatkan di dalam atau di luar daerah pabean. Oh. Gitu. Jadi dilakukannya di dalam daerah pabean. Tapi peruntukannya untuk orang luar negeri gitu yang nikmatin jasanya. Oh. Itu bisa dikatakan sebagai ekspor JKP. Soalnya kenapa yang nikmatin orang luar negeri. Tetapi dia dilakukannya di dalam daerah pabean. Nah ini, terutangnya PPN tidak mensyaratkan apakah jasa harus dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam daerah pabean atau tidak. Contohnya, A-Corp Jepang mengirimkan lagu ke PTB Indonesia untuk dibuatkan not balok. Setelah selesai dikirim ke Jepang. Atas jasa penulisan tersebut, apakah terutang PPN 10%? Jadi PTB di Indonesia, dia minta tolong, dia bikinin not balok. Gitu. Itu kan jasa penulisan, apa ya? Jasa pokoknya. Nah, itu apakah jasa penulisan tersebut apakah terutang PPN 10%? Terutang berarti ya. Nah, itu. Atas jasanya tadi dikenakan PPN 10%. Beda sama ini. Ini kan tadi jasa penulisan. Kalau jasa perbaikan dan perawatan, nah itu nanti kena ekspor JKP PPN 0%. Gitu. Sama tadi yang dibatasi tadi, misalkan berarti yang dibatasi 0% yang baru ini berarti misalkan apa ya? Kita misalkan jasa konsultasi hukum deh. Misalkan ada orang Singapura konsultasi hukum sama Hotman Paris gitu. Kalau dulu sebelum 2019, sebelum ada PMK baru, dia itu kena ini, ekspor dikenai 10%. Tapi setelah ada PMK baru, itu dia dikenai 0%. Gitu. Kak boleh tolong kirim PMK terbarunya nggak? Wah, aku ini lihat di Ortex. Iya. Coba lihat. Jadi di Ortex ketik aja PMK 32 tahun 2019. Kalau nggak, ketik di Google aja di website-nya ini, di website DJP. Ya nanti deh aku kirimin di akhir ya. Jadi perbedaannya cuma itu doang. Ada penambahan jasa-jasa yang tadi, jasa konsultasi, jasa akuntansi, gitu. Ya, biasanya yang jadikan contoh nanti ini. Jadi sebelum ada PMK baru ini, mereka ini kena 10%. Tapi setelah ada PMK baru, dia kena PPN 0%. Itu ya. Hati-hati biasanya dimasukin jebakan nih pasti. Gitu. Kemudian ekspor JKP kalau tidak dikenai PPN itu kayak gimana? Penyerahan JKP-nya dilakukan di luar daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Gitu.
Bedanya 0% sama tidak kena apa sih, Kak? Kalau tidak kena itu dia tidak melakukan kewajiban Perpajakan perpajakan. SPT. Kalau kalau ekspor JKP dikenai PPN, itu dia tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bikin PEBK, bikin itu semuanya gitu. Berarti ini buat 0% itu yang di Indonesia. Yang 0% itu buat di Indonesia ya. Dikenai PPN 0% gitu. Nah, ini ya pengertian jasa. Pasti hafal lah ya, kalian waktu dulu kuis Pak Tom ini dikasih bolong-bolong ya. Disuruh ngisi bolong-bolongnya apa gitu. Oh, Iya nggak sih? bener atau enggak diacak-acak kata-katanya. Iya. Aku anggap hafal lah ya, pengertian jasa. Itu seperti ini. Kemudian tadi batasannya ya tadi jasa maklon, kemudian jasa perbaikan dan perawatan untuk barang yang bergerak, kemudian jasa konstruksi untuk barang tidak bergerak yang dimanfaatkan di luar pabean. Gitu ya. Jadi 3 ini hafalkan, wajib, jasa maklon, jasa perbaikan, jasa perbaikan dan perawatan, jasa konstruksi, kemudian sama yang ini. Jasa teknologi informasi, ini 6-6-nya hafalkan nanti. Kalau dimanfaatkan di luar daerah pabean berarti dia 0%. Kalau dimanfaatkan di Indonesia, Baru kayak biasa. 1%. Iya, benar. Oke. Nah, itu pengertian jasa maklon. Kalian juga hafal udah ya. Oh ya, yang tadi ini. Ini dihafalkan juga ya, teman-teman, 6 ini. Yang paling baru ini. Jasa teknologi dan informasi. Jasa penelitian dan pengembangan, R&D. Persewaan alat angkut. Kemudian konsultasi bisnis. Jadi pokoknya dia konsultasi. Jasa konsultasi, habis itu akuntansi, pembukuan, audit, sama perpajakan. Nah, ini dihafalkan. Kemudian jasa perdagangan. Kemudian jasa interkoneksi. Nah, itu soalnya PMK terbaru. Waktu aku belajar ini masih belum ada PMK-nya. Gitu. Nah, ini tadi pengertian jasa maklon. Pokoknya dia menurut PMK 30, jasa maklon itu ini. Pengguna jasa menetapkan spesifikasi. Kalau sebelumnya nggak ada. Gitu. Jadi harus ada detailnya. Di mana pengguna jasanya itu harus menetapkan spesifikasinya sama menyediakan bahan baku, baik itu jadi ataupun nggak jadi. Gitu. Ini batasan kegiatan ekspor jasa maklon. Ini udah kita pelajari juga ya, kita review aja. Batasan ekspor jasa maklon itu kalau pemesan atau penerima JKP ada di luar daerah pabean gitu, dan merupakan WPLN, serta dia nggak punya BUT di Indonesia gitu. Jadi syaratnya yang pertama dia harus JKP di luar, dia harus WPLN sama nggak punya BUT di Indonesia gitu ya. Kalau dia punya BUT, nah ini. Terus kalau punya BUT gimana Kak? Ini jika memiliki BUT, maka pesanannya itu dianggap oleh BUT. Jadi masuk penyerahan dalam negeri yang terutang PPN 10% gitu. Gitu ya. Dia bisa dikatakan ekspor jasa maklon itu kalau dia tidak memiliki BUT. Nanti kena yang 0%. Tapi ketika dia ada BUT, dia terutang yang 10% tadi. Berarti atas yang ini. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean gitu ya. Soalnya penerimanya melalui BUT itu dilakukan di dalam daerah pabean berarti ya. Kemudian spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan. Jadi harus ada spesifikasi dan bahannya. Bahan itu bisa bahan baku, setengah jadi atau bahan penolong. Kemudian kepemilikan. Nah, kepemilikan atas barang jadinya itu berada pada pemesan atau penerima JKP. Jadi tidak ada transfer kepemilikan. Jadi barangnya itu meskipun ada di tangan si perusahaan maklon ini, dia itu bukan atas nama perusahaan maklon barangnya. Gitu. Jadi tidak ada penyerahan BKP faktur pajak. Soalnya apa? Tidak terjadi penyerahan. Gimana Kak maksudnya? Ini atas penyerahan jasa maklon,
Kan itu berarti harus ada ini kan, ada bahan baku, terus spesifikasi. Nah, bahan bakunya ini kan ada barang yang diserahkan berarti kan ke perusahaan Maklon. Mm-mm. Nah, kepemilikannya itu baik dia bahan bakunya sama barang jadinya, itu kepemilikannya ada di pemesannya. Jadi nggak ada istilahnya transfer kepemilikan, nggak ada. Makanya tidak ada penyerahan faktur. Kak, bentar. Ini kan ekspor Maklon kan, jasa kena pajaknya Maklon. Jadi ini kita yang ngebuatin atau kita yang mesan di sini jadinya? Kita yang buatin. Kita yang buatin. Buatin, Kita Berarti yang buatin nih. Yang pesan orang luar negeri. Kita buatin. Kita buatin ini bahan baku dari mereka, spesifikasi dari mereka, dari luar negeri. Kemudian kita kirim ke mereka barangnya. Nah, ini nggak ada transfer kepemilikan barang. Soalnya kenapa? Barangnya ini, baik atas yang bahan baku sama barang jadi, itu dari awal udah milik pemesan, bukan milik perusahaan Maklonnya, bukan perusahaan kita, gitu. Makanya tidak ada penyerahan BKP, dianggap tidak ada penyerahan BKP. Faktur pajak yang dibuat atas penyerahan jasa Maklonnya aja. Oh. Paham ya? Paham. Gitu. Pengusaha jasa Maklon ngirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan. Oke ya, berdasarkan permintaan pemesan. Udah jelas ya? Bersamaan dengan pengiriman barang, PKP membuat dokumen pemberitahuan ekspor JKP. Oh ya, dia cuma harus bikin pemberitahuan ekspor. Tuh. Tapi nggak perlu bikin faktur pajak. Seperti itu. Nah, ini tadi. Oh, ini ekspor jasa Maklon. Menurut PMK 30, atas kegiatan ekspor barang BKP yang tadi, dilaporkan sebagai ekspor barang dalam SPT masa PPN. Nah, termasuk jasa Maklon, berarti tadi dia tetap dilaporkan sebagai ekspor barang di SPT masa PPN. Jadi kalau misalkan kita nih perusahaan Maklon, ketika kita laporkan SPT masa, jadi barang yang kita keluarkan tadi, barang yang kita kirim, itu harus kita laporkan sebagai ini ekspor BKP pada SPT masa PPN. Berarti nanti perusahaan Maklon ini tuh sudah pasti ada. Oke ya. 11 AB untuk perusahaan Maklon itu ekspor BKP ini pasti ada. Soalnya apa? Dia pasti ngirim barangnya gitu kan. Gitu ya. Lanjut. Nah, PPN ini ketentuan tentang PM-nya ya. Merupakan pajak pertama nilai atas ini perolehan-perolehannya, perolehan BKP, perolehan JKP, pemanfaatan BKPTB sama pemanfaatan JKP, impor barang itu bisa dijadikan pajak masukan. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kalau PT Chunli PLC Taiwan. Nah, ini dia melakukan jasa Maklon, PT Majapahitnya. Dia pesan 10.000 sepatu. Dia kirim kulit dan desain. Kemudian impor BKP. PT Majapahitnya ini mengimpor. Buat ngimpor ini ya kulitnya. Itu tetap isi PIB, pemberitahuan impor barang. Kemudian ketika dia sudah bikin-bikin, dia kirim 10.000 sepatunya ketika udah jadi. Nah, ini harus mengisi PEB. Kemudian dia tetap lapor di SPT 1111 atas PT Majapahitnya ini. Jadi nanti PT Majapahit harus melaporkan di SPT 1111 atas kiriman ekspor 10.000 kiriman 10.000 pieces sepatu ini. Kayak gitu. Atas pengiriman kulit diperlakukan sebagai impor. Jadi ini ya, kiriman kulitnya diperlakukan sebagai impor. Jika dalam rangka memenuhi pesanan, PPN yang dibayarkan dapat dikreditkan. Jadi misalkan nih buat memenuhi pesanan 10.000 pieces, itu dia butuh bahan pembantu seperti benang, lem, jarum, kain pelapis. Nah, semua ini kan kalau dibeli ada PPN-nya. Itu PPN yang dibayar sama PT Majapahit untuk beli barang-barang ini itu dapat dikreditkan.
nanti dikreditkan atas apa? Atas yang ini, pelaporan yang ini. Ketika dia lapor SPT 11.11, ini kan ekspor dikenain 0%. Nah itu PK-nya 0% dikurangi PM. Jadi nanti kemungkinannya dia pasti akan lebih bayar terus. Gitu. Keuntungannya kalau ada fasilitas ekspor 0% itu seperti itu. Kalau dia tidak dikenakan PPN, dia itu nggak berhak buat mengakui PM. Seperti itu. Paham ya? Bedanya ekspor 0% sama tidak dikenakan PPN. Ekspor tidak dikenakan PPN. Kenapa? Kalau misalkan 0%, berarti dia selalu lebih bayar ya? Ya, sedominannya gitu, lebih Kayak bayar. dibebaskan Jadi sama tidak dipungut nggak sih, Kak? Kenapa? Kayak dibebaskan sama tidak dipungut. Beda. 0%. Bedanya apa? Kalau tidak untuk penyerahan tidak dipungut sama penyerahan dibebaskan, itu atas PM-nya nanti nggak bisa dikreditkan. Tapi kalau 0% itu PM-nya bisa dikreditkan. Paham nggak? Paham, Kak. Itu. Iya. Yang lainnya paham juga kan? Ngikutin kan? Kalau ada yang bingung, tanya aja teman-teman. Nggak apa-apa. Biar nggak bingung. Jadi makanya, kenapa sih pemerintah itu membuat kebijakan kayak gitu supaya mendorong perusahaan-perusahaan itu buat ekspor. Kenapa ekspor tadi dikenain 0% gitu. Ekspor dikenain 0%, habis itu dia atas ekspor 0% itu PM-nya untuk menghasilkan barangnya tadi itu bisa buat dikreditkan gitu. Nah, itu ya. Mau tanya. Iya, enak. Tadi ya. yang bedanya tidak pungut PPN sama yang 0%. Bedanya tidak dipungut Iya. Tidak dikenakan PPN, ya. Iya itu. Tidak dikenakan PPN sama 0%. Jadi bedanya itu ketika pengakuan PM-nya. Ketika misalkan pakai contoh ini ya, PT Majapahit. Ini kan untungnya ketika dia kirim 10.000 pieces sepatu, itu kan dia kena ekspor 0%. Nah, ketika dia kena ekspor 0%, PM yang buat beli benang, beli lem, beli jarum, beli kain pelapis, ini kan dia berarti PT Majapahitnya dalam rangka bikin sepatu, ini kan berarti dalam rangka kegiatan produksinya dia kan. Dia itu membeli benang, lem, jarum, kain pelapis, PPN-nya atas semuanya ini itu bisa dikreditkan. Gitu, Eno. Karena kenapa? Dia memenuhi ekspor PKPM. PK-nya berarti, PK-nya dia tidak memungut, dia 0%. Tapi ada PM. PM-nya ya berarti misalnya kan dia beli benang 100 juta gitu. Berarti 10 juta ada PM gitu. Lem juga 100 juta. Berarti ada 10 juta PM. Nah, PM-nya dari benang, PM-nya dari lem, ini bisa dimasukkan di SPT. Berarti nanti bakal lebih bayar. Karena kenapa? PK-nya lebih kecil dari PM. Atau PM-nya lebih besar gitu kan. PM lebih besar kan berarti lebih bayar ya. Ada restitusi gitu. Itu kalau dia ada ekspor, dia dikenakan PPN 0% gitu. 0% berarti kan PK-nya dia 0. Dikurangi 20 juta gitu. Contoh tadi. Berarti 20 juta ini bakal direstitusi. Kalau misalkan dia tidak dikenakan PPN, ini kita pakai konsep dasarnya PKPM. Ketika PM yang digunakan untuk penyerahan tidak dipungut, penyerahan dibebaskan, sama yang tidak dikenakan PPN, itu atas PM-nya tidak bisa dikreditkan. Nah, itu konsep dasar pengkreditan pajak masukan. Jadi konsep dasarnya PM, pengkreditan pajak masukan, kapan boleh dikreditkan, kapan enggak, itu kalau dia ini, 3 tadi. Ketika dia tidak dipungut, kalau tidak dipungut PM-nya bisa, tidak dipungut PM-nya bisa dikreditkan. Ketika pembebasan, fasilitas dibebaskan, itu dia tidak bisa dikreditkan PM-nya. Kemudian kalau tidak dikenakan, ini juga dia nggak bisa dikreditkan gitu. Itu bedanya, Eno. Intinya kalau dikenakan
Kalau tidak dikenakan PPN, PM-nya nggak bisa dikreditin. Kalau ekspor 0%, PM-nya bisa dikreditin. Dan biasanya nanti bakal lebih bayar. Gitu, Eno. Jelas nggak, Eno? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Yang lainnya juga paham ya? Oke, lanjut ya. Tadi itu untuk maklon. Nah, ini tadi contohnya. Contoh jasa yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, yaitu tadi kan jasa perbaikan sama jasa perawatan sama jasa konstruksi ya. Jasa perbaikan dan perawatan tuh contohnya kayak gimana? Jadi kalau misalkan ada pabrikan mobil di Indonesia membuka authorized dealer di Sudan dan mengirimkan teknisi untuk jasa perawatan kendaraan bermotor dan nagih pembayaran ke authorized dealernya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ada pabrikan mobil, ada punya cabang di Sudan, kemudian dia ngirimin teknisinya ke sana. Seperti itu. Nah, itu kan berarti ada jasa perbaikan dan perawatan. Nah, itu dikenain ekspor 0%. Ini juga sama. Ketika jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu apa aja? Konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaannya, sama pengawasan. Sama kayak ini ya, pengertian konstruksi ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, sama pengawasan. Sama kayak 4 ayat 2. Ketika kita melakukan 4 ayat 2 ini tadi, pekerjaan konstruksi di luar, terletak di luar daerah pabean, itu kena ekspor 0%. Gitu. Misalkan perusahaan konsultan membuat maket gedung 20 lantai tahan gempa yang akan dibangun di Sudan. Nah, ini dia buat maketnya. Perencanaan jasa konstruksi berarti ya. Nah, seperti itu. Iya, silakan. Itu yang jasa perbaikan dan perawatan itu kan kalau apabila yang pabrikan mobil di Indonesia itu emang ada BUT-nya gitu di Sudan kan. Sama BUT. Nah, kalau misalnya dia pabrikan mobil Indonesia ini dia ngirim teknisi ke perusahaan lain di Sudan itu berarti itu masuknya ke kena 10% ya JKP-nya? Enggak, tetap kena ekspor 0%. Oh gitu. Kena ekspor 10% itu kalau dia di dalam negeri. Di dalam daerah pabean. Oh, bukan maksudnya bukan dikenain 10%, tapi nggak dikenain PPN itu. Oh, kalau tidak dikenain PPN, sebentar ya. Akan di luar daerah pabean. Oh iya, penyerahan JKP-nya dilakukan. Oh iya, tidak dikenakan PPN, benar. Aku kira yang kenain 10%. Bukan, salah. Bukan ya, Jadi, bukan. Jadi itu emang kalau yang yang ekspor JKP yang 0% itu apabila perusahaan itu memang harus ada BUT-nya di luar negeri. Harus ada BUT-nya. Biasanya dia itu BUT-nya yang di luar negeri itu melaporkan sendiri, yang di Indonesia juga sendiri. Jadi itu kan kayak ada penyerahan ke beda ini ya. Beda entitas hukum gitu. Beda badan istilahnya. Seperti itu. Harus ada BUT-nya berarti. Benar. Kalau nggak ada berarti dia tidak dikenakan. Ya. Jadi 0% kalau nggak ada kan? Jadi tidak dikenakan. Hah? Kenapa? Oh ya. Tahu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Ini juga sama. Kemudian ini, saat terutangnya PPN. Saat terutangnya PPN, ketika saat impor BKP, itu kapan? Saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Biasanya ditandai di PIB-nya, dokumennya gitu. Dan kalau ekspor BKP, kalau impor berarti dimasukkan, kalau ekspor tadi dikeluarkan keluar daerah pabean. Nah, ini teman-teman, ini kalau misalkan di soal pilihan ganda ada pilihan ini, kalian pilihan ini. Tapi kalau di soal cerita, misalkan biasanya soal cerita itu ada tanggal gitu ya. Kalau ada tanggal itu berarti saat ekspornya itu biasanya saat dia tadi apa? Dimuat. Dimuat. Bener. Kalau impor gimana, Kak? Saat dimuat juga nggak? Saat datang ke pelabuhan nggak sih, Kak? Saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Nah, ini kalau di PPT-nya ini nggak dijelasin ya.
Saat BKP, ini biasanya lihat di PIB-nya aja, pemberitahuan ekspor barang. Berarti Sesuai saat tanggalnya. terima ya? Kenapa? Berarti saat kita terima, bukan Kak? Iya, Enggak, saat di saat pelabuhan nggak sih, Kak? saat dibikin PIB-nya aja kalau misalkan ada. Gitu. Kak, bentar mau nanya, PIB-nya dibikin kapan emangnya? Pemberitahuan impor barang. Nah, ini kita nggak mempelajari itu sih, pasti nanti dikasih tahu. Ada tanggalnya. Kita kan tadi nggak ada impor ya. Kita belajarnya yang ekspor tadi. Iya, ekspor. Kebanyakan ekspor. Gitu. Jadi tenang kok, nggak sesulit itu kok. Biasanya yang saat ekspor sih yang ditanyain. Soalnya kita bakal bikin itunya, faktur pajak sama SSP-nya. Kemudian lanjut ya, saat ekspor BKPTB itu saat penggantian dicatat atau diakui sebagai piutang. Nah ini ketika pencatatan. Ya, BKPTB dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Jadi meskipun dia meskipun dia belum dibayar, tapi kalau udah dicatat accrual basis ya, itu dia sudah terutang PPN. Ekspor juga sama. Gitu. Dokumennya itu pemberitahuan ekspor PE, JKP atau BKPTB, pemberitahuan ekspor. Itu untuk saat terutang. Jadi gampangnya saat impor sama ekspor berarti saat dia masuk ke daerah atau saat keluar ke daerah pabean. Ekspor ekspor BKPTB sama JKP itu saat diakui sebagai piutang atau penghasilan. Ekspor JKP, tempat PPN terutang, tempatnya itu di mana? Di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain. Selain tempat tinggal atau tempat kedudukan. Nah, ini ada yang tahu bedanya tempat tinggal, tempat kedudukan, sama tempat kegiatan usaha? Tempat tinggal itu yang di KTP nggak sih? Tempat kedudukan. Badan nggak sih? Tempat tinggal, oke. Tempat tinggal biasanya OP, tempat kedudukan itu badan. Soalnya biasanya kan kalau badan belum tentu sama kayak OP-nya, pemiliknya gitu. Kayak kalau tempat tinggal itu OP, tempat kedudukan itu badan, terus tempat kegiatan usaha ini biasanya yang terkait dengan pemusatan PPN. Gitu. Kan ada tuh, kalian masih ingat nggak pelajaran yang pemusatan PPN? Yang cabang-cabang itu bukan sih, Kak? Kalau dia punya cabang-cabang, tapi cabangnya ini nggak dihitung gitu. Kalau dia mengajukan pemusatan PPN di Jakarta misalkan. Nah, berarti tempat terutangnya PPN cabang, kalau misalkan cabangnya ini dia yang impor atau ekspor, tempat PPN terutangnya kalau dia melakukan pemusatan, berarti pemusatan yang tempat PPN yang di Jakarta gitu. Itu tempat kegiatan usaha. Maksudnya seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Ini soalnya juga kadang jebakan tempat kegiatan usaha itu. Jadi kalau dia melakukan, jadi kalau misalkan ada perusahaan gede, dia punya cabang dan dia melakukan pemusatan PPN gitu. Cabangnya misalkan di Surabaya, pusatnya di Jakarta. Ketika cabang Surabaya ini dia melakukan pemusatan PPN di Jakarta, nah ketika Surabaya ini ekspor, tempat terutangnya itu bukan di Surabaya tapi di Jakarta, gitu doang. Itu biasanya dalam soal cerita sih, ditanyain saat terutang, tempat terutangnya di mana gitu. Biar kalian nggak salah ya, itu tempat PPN terutang. Kemudian kewajiban membuat PEB, kapan dia harus bikin PEB. Nah ini ya jelas ketika PKP melakukan ekspor JKP, wajib membuat PE JKP pada saat ekspor JKP. Pokoknya intinya pada saat ekspor gitu ya. Juga sama, harus dilampiri dengan invoice. Karena dia satu kesatuan. Dan kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nanti apa aja kita pelajari. Kemudian ekspor JKP itu pelaporan pada SPT masa PPN yang tadi ya. Di sini
di bagian 11 A1 ketika kita ekspor, masukkan 11 A1, keterangannya apa aja, BKP, BKP, TB atau JKP-nya dimasukkan di bagian keterangan, kemudian dijumlah semuanya, dimasukkan di AB. Udah jelas ya? Nah, ini pemberitahuan. Formulirnya seperti ini. Ini nanti nggak ada sih. Tahun lalu aku nggak ada pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor JKP ini nggak ada. Nggak disuruh isi kok. Ini nice to know aja sih. Tapi kalau misalkan disuruh ngisi bisa lah ya. Insya Allah. Ini ada jelas kok. Nomor kode sama nomor serinya ini yang aku kurang tahu gimana pengisiannya. Soalnya dulu juga nggak diajarin. Nah, kemudian eksportir. Berarti siapa eksportirnya, pemesannya siapa. Kemudian dia ekspor apakah dia jasa maklon atau selain jasa maklon. Gitu ya. Nah, itu deskripsi apa, apakah dia jasa apa kalau misalkan selain jasa maklon. Nilai penggantiannya berapa, tanggal, pasti sudah diketahui semuanya di soal, tinggal kita masukkan aja sih. Gitu. Ini ya pemberitahuan ekspor JKP. Kemarin nggak ada sih tahun lalu. Ntar aku lihat di RPS. Oh, ini yang disuruh SSP impor kok. Pemberitahuan ekspor nggak ada. Mengisi dokumen ekspor dan manfaatan, ya nggak ada kok ya. Yang adanya SSP. Tahun lalu aku juga kemarin ini pakai SSP. Nah, jasa perdagangan. Jasa perdagangan itu tidak dikenai PPN. Yang tadi ya berarti ya, yang tadi ditanyain dan ketika kita jasa perdagangan berarti kita ngelakuin jasa, pokoknya nggak ada BUT-nya di sana, ya tidak dikenain PPN. Dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, jasa mencarikan penjual atau pembeli. Nah itu. Ini juga tadi juga nggak ada di jasa yang termasuk ini ya. Batasan ini nggak ada ya. Oh, jasa perdagangan. Sorry, ini ada. Oh, tapi ini ada ini ya. Jasa perdagangan untuk tujuan ekspor, teman-teman. Jadi jasa perdagangan itu tidak dikenai PPN, tapi kalau dia jasa perdagangan untuk tujuan ekspor, dia dikenai 0%. Gitu ya. Paham nggak bedanya yang jasa perdagangan biasa di sini sama yang ini untuk tujuan ekspor? Paham nggak teman-teman? Halo, dengar suaraku nggak? Dengar, Pak. Jadi kalau misalnya di peraturan barunya itu maksudnya yang orang untuk mencari penjual yang penjual itu mau mengekspor gitu ya. Benar. Jadi misalkan Kalau ada perusahaan luar negeri minta tolong ke perusahaanku, aku ini perusahaan jasa perdagangan gitu, kayak tolong carikan dong yang mau ini gitu, yang mau jual barang ke aku gitu. Gitu. Untuk tujuan ekspor berarti kan. Kalau yang itu di PPT-nya tuh? Nah, ini untuk apa ini? Jasa ini ntar. Nah, ini dia ini, pembeli barang berada di dalam daerah pabean. Gitu ya. Pembeli barang berada di dalam pabean, daerah pabean. Kalau yang tadi, ini kan berarti untuk tujuan ekspor, berarti pembelinya ada di luar. Gitu. Oke, paham? Pokoknya jasa perdagangan untuk tujuan ekspor itu 0%. Gitu aja ya. Dihafalin ya. Ini berarti udah nggak berlaku lagi kan yang nomor 2 ini? Nah, nomor 2 ini nggak berlaku. Soalnya dia sudah dimasukkan ke
0%. Seperti itu. Jadi nomor 2 ini nggak berlaku. Ini nggak bisa ditambahin notes ya. Oh, nggak bisa. Aku blok aja deh. Ya, udah nggak berlaku ya, itu yang aku blok. Oke, ekspor JKP, dia dikenai PPN. Kalau dia penyerahannya di dalam daerah pabean. Berarti ini yang tadi loh, yang di diagram 3 tadi, yang di atas 0%. Kalau 3 tadi apa? Jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, sama terakhir jasa konstruksi. Terus ada jasa yang dia 10%. Dia apa? Kalau dilakukan di dalam daerah pabean. Itu kalau ekspor ya. Berarti ekspor itu berarti ketika penerimanya orang luar negeri, tetapi dilakukannya jasanya di dalam negeri gitu. Nah ini jadi kayak jasa perdagangan ketika dia jual barang, tapi pembeli barangnya itu di dalam atau di luar. Nah ini kalau di luar berarti sudah masuk 0% ya. Nah, itu udah enggak. Ini kebanyakan perdagangan. Iya, hampir perdagangan semua ya. Pokoknya perdagangan kalau di dalam daerah pabean itu ini berarti penjelasan yang tadi nih. Kalau di dalam daerah pabean ya berarti dia kena 10%, kalau di luar dia kena 0%. Ekspor BKPTB. Lanjut ya, ekspor BKPTB itu ini kegiatan manfaatan BKPTB dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. Gitu. BKPTB ini apa aja? Ya ini. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta. Nah, ini kalian yang pelajari di apa? PPH 23 juga ya. BKPTB itu apaan? Penggunaan atau hak menggunakan ini ya. Ini dihafalin aja BKPTB. BKPTB jenisnya apaan? Ini biasanya ekspor BKPTB itu dalam bentuk ini. Gitu. Kapan saat penyerahannya tadi? Kalau BKPTB sama JKP sama ya. Ketika apa? Diakui sebagai piutang atau penghasilan. Ya. Gitu. Atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Kontrak atau dalam hal tidak diketahui kontraknya itu saat mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih dia kontrak atau perjanjiannya kapan gitu. Ya, saat mulai tersedianya fasilitas itu udah dipakai secara nyata gitu. Sebagian atau seluruhnya. Kalau sebagian berarti ya kita bikinnya sebagian. Jadi misalkan kita cuma menikmati 50% dari BKPTB-nya, gitu. Manfaatkan 50% doang. Berarti dibikinin faktur pajaknya itu atas 50%-nya itu dulu gitu. Sama kayak prinsipnya faktur pajak. Hal ini juga termasuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, sama penyerahan antar cabang. Semuanya ini kan harus dibikinin faktur pajak ya. Gitu. Nah ini contohnya BKPTB tadi. Ketika PT Sriwijaya, pemilik hak paten, jadi perusahaan Indonesia memiliki hak paten pembuatan kayu tahan api. Teknologi ini akan digunakan perusahaan real estate di Zimbabwe dengan membayar 1 juta US dollar, kurs 14.000 untuk 1.000 rumah. Bagi PT Sriwijaya merupakan ekspor BKPTB, sedangkan bagi perusahaan di Zimbabwe merupakan pemanfaatan BKPTB dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. Nah, gitu. Jadi atas
hak paten yang dikeluarkan, yang diserahkan PT Sriwijaya itu termasuk ekspor BKPTB. Gitu. Impor juga sama, berarti ya tadi kayak Zimbabwe itu tadi. Syarat terutangnya PPN atas impor BKP, yang diimpor adalah BKP, udah jelas ya. Jadi ketika kita mengimpor beras, itu dia tidak termasuk impor BKP. Paham ya? Impor beras ya. Soalnya kenapa? Impor beras itu bukan beras bukan BKP. Tapi kalau kedelai yang perlu barang pokok yang dia termasuk ini ada kedelai. Ingat nggak yang PPN impor yang kena 0,5%? PPN impor 0,5. Yang di API. PPh 22 impor, sorry. Yang di API. Sutra bukan sih? Bukan, yang kena 0,5%. Yang hasil itu ya, hasil apa? Enggak, itu bukannya ekspor ya? Bukan. Jadi ada PPh 22 impor, dia kedelai, gandum, sama tepung terigu. Dia dikenakan, dia dikenakan 0,5%. Nah itu berarti itu barang kebutuhan pokok yang dia itu tapi tetap BKP gitu. Jadi hafalkan aja KGT kan, kedelai, gandum, tepung terigu. Kebutuhan pokok selain itu kedelai, gandum, sama tepung terigu itu masuk kebutuhan pokok. Dulu soalnya aku salah di situ. Kak, tapi itu masuknya non BKP kan ya aslinya? Kenapa? Dia aslinya masuknya non BKP kan ya? Dia aslinya masuk non BKP. Kayak beras maksudnya. Beras iya non Enggak BKP. nggak sih? Kan itu dia bukan kebutuhan pokok. Kalau yang KGT, bukan kebutuhan pokok. Kedelai, gandum, tepung terigu. Iya. Nah ini, siapapun yang masukkan BKP tanpa memperhatikan dilakukan dalam rangka kegiatan, usaha, atau pekerjaannya atau tidak, itu tetap dikenai PPN. Jadi maksudnya apa? Ketika dia impor itu untuk konsumsi pribadi atau untuk pekerjaan, dia tetap dikenai PPN. Ini prinsip impor ya. Terus pemungutan PPN dilakukan oleh DCBC gitu. DPP-nya ya nilai impor udah jelas ya. Chief, ini pasti udah hafal kalian. Cost insurance rate, masuk biaya masuk. Terus pokoknya yang perlu diperhatikan di sini, Chief itu tidak termasuk biaya. Ini kan freight ya, ada pengiriman. Itu pengiriman dalam rangka dia dimasukkan ke dalam daerah pabean. Ketika pengiriman dalam daerah pabean itu nggak masuk di komponen Chief. Jadi misalkan pengiriman dari pelabuhan ke gudangnya importir gitu. Itu kan berarti udah di daerah pabean ya. Dari pelabuhan ke gudang. Nah itu nggak masuk komponen Chief. Oke? Jadi jangan dimasukkan ya. Atau dia barangnya melakukan rawat inap lagi. Dia menginap menginap di pelabuhan gitu. Dia harus bayar sewa inapnya gitu. Nah, itu dia juga tidak termasuk freight. Gitu. Berarti pure freight di sini pure ketika dia dari luar dalam rangka dimasukin ke dalam. Itu freight yang benar-benar diperhitungkan di Chief. Seperti itu ya. Soalnya itu biasanya juga masuk jebakan yang bikin bingung. Seperti itu. Fasilitas tersedia bagi PKP, itu fasilitas apa aja bisa tidak dipungut atau dibebaskan. Nah, ini yang kalian pelajari di semester 3 itu ya. Yang apa aja yang dibebaskan tidak dipungut. Kalau misalkan dari free trade zone itu dibebaskan atau tidak dipungut gitu ya. Aku juga lupa kalau itu. Mungkin kalian lebih hafal ya. Nah, itu kalau misalkan di kawasan berikat atau kawasan ekonomi khusus. Impor BKP, mekanisme pengenaan pajaknya, kalau dia impor BKP itu harus melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sama kayak ekspor dong, Kak. Kalau dia mau melakukan impor, nah kalau dia impor
terus dia mau diolah lagi, maksudnya untuk menghasilkan BKP, JKP, ini wajib PKP. Tetapi ketika misalkan untuk tujuan dimanfaatkan sendiri, misalkan aku nih impor, itu aku nggak harus mengukuhkan BKP. Gitu. Tapi kalau dia untuk menghasilkan lagi, berarti untuk produksi, untuk menghasilkan BKP atau JKP, dia harus dikukuhkan sebagai PKP. Itu ya. Kewajiban buat faktur pajak, berarti harus bikin PIB. Pemberitahuan impor barang. Soalnya, ini maksudnya apa? Dalam hal ini PIB itu diperlakukan sama kayak faktur pajak. Seperti itu. Pemberitahuan impor barang. Jadi ini meskipun aku orang pribadi untuk tujuan konsumsi itu ya tetap harus bikin PIB. Pemberitahuan ke DJBC kalau aku melakukan impor barang gitu. Kemudian membayar dan melampirkan SSCP, ya udah jelas ya, surat setoran cukai dan pajak. Nah ini, mengkreditkan PM termasuk SSCP dalam SPTM 1111. Bila ditagih dengan SKP, gimana? Oh, ini maksudnya, ini kita bisa mengkreditkan PM atas impor yang tadi. Dimasukkan di mana? Di SPT masa 1111 B1. Ingat ya, kalau B itu terkait dengan perolehan, 1 itu terkait dari luar daerah pabean. Gitu. Ini kalau ada inden itu berarti kita pesan. Terjadi jika pemesan tidak memiliki API. Oke. Itu bisanya impor inden, mesen. Importir akan mendapat handling fee dari indentor. Oke. Pungut PPN nggak? Jelas ya pungut ya. Mekanismenya, importir wajib Oh ini nggak bakal masuk sih ini. Ini nice to know aja. Kalau misalkan kita mau mesen sedangkan kita nggak punya angka pengenal impor. Gitu. Nah ini, kalau impor BKP. Hitung PPN impor buat SSCP dan laporkan di SPT 1111. Oke, kalau dilaporkan SPT 1111 dimasukkan di mana kalau impor? Teman-teman? Impor di B1. B1, mantap. PT Singasari, Mei 2018 mengimpor mesin dengan nilai USD 200.000. WP ini tidak memiliki API, asuransi 0,1, biaya 0,2, dari nilai barang, biaya masuk 20%. Nilai impor, menurut LPS, segini. PIB 003 tanggal ini, hitung PPN impor buat SSCP dan lapor di SPT 1111. Nah, berarti kita pakai yang ini ya, CIF. Cost-nya segini. Insurance-nya ini 0,1, freight-nya 0,2, BM-nya 20%. Masukkan yang angka ini ya, bukan yang 3470. Itu hitung PPN impor. Udah. Buat SSCP-nya, nah ini buat SSCP-nya, surat setoran cukai dan pajak. Ini dulu, tahun lalu aku nggak disuruh buat ini sih. Buat SSCP itu berarti namanya PT Singasarinya di sini. Terus dimasukkan di bagian PPN impor sini. NPWP-nya masuk NPWP kita. Jumlah pembayarannya berarti jumlah tadi. Berapa PPN-nya dikalikan sama shift tadi yang kita hitung. Udah. Terus masa pajaknya diisi. Tahunnya, tahun berapa? Berarti tahunnya di sini Mei 2018. Jumlahnya berapa? Nanti ngisinya di mana? Kalau diterima kalau kita bayarkan di kantor bea cukai ini di Silang sini, kalau kantor pos sini, atau kalau di bank devisa atau bank persepsi atau pos itu dimasukkan sini. Tuh. Kemudian, nah itu kalau misalkan PPN impor, kalau misalkan dia kena PPh 22 juga, masukkan. Gitu. Nah, tapi ini mesin, mengimpor mesin. Kalau dia mesin, masih ingat nggak? Kalau mesin kena fasilitas? Mesin? Apa enggak? Iya.
Tapi ini tergantung sih. Ini nggak jelas ya mesin apa ya. Kalau mesin dia itu untuk tujuan produksi, mesin ini ya, mesin yang digunakan untuk produksi, dia itu kena fasilitas dibebaskan. Tapi karena ini nggak jelas dan ada di contoh soal kayak gini, ya udah kita anggap dia bukan termasuk yang dibebaskan gitu. Ini pemanfaatan BKPTB, dasar hukumnya ini. Manfaatan BKPTB berarti kalau kita perusahaan dalam negeri manfaatin dari luar negeri. Misalkan hak paten atau apa tadi contoh-contohnya tadi itu ya BKPTB. Nah, ini yang penting banget ini. Pemanfaatan BKPTB itu objek PPN, ya. Kemudian terutang harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang manfaatan BKPTB atau JKP gitu. Jadi paham nggak di sini? Kita harus memungut, kita yang manfaatkan, kita yang harus memungut BKPTB-nya. Jadi kayak sebelum kita bayarkan, itu kayak kita ngurangi dulu jumlahnya. Kita sisihkan dulu buat kita setorkan. Gitu ya. Nah ini gimana maksudnya manfaatan BKPTB? Kalau misalkan dia jumlah ini masih belum yang seharusnya dibayar tidak termasuk PPN, ya udah tinggal dikalikan 10%. Kalau sudah termasuk PPN, berarti 10 per 110. Berapa PPN-nya? Pokoknya 10%-nya itu kita harus setorkan sebagai BKPTB gitu. Ada yang mau ditanyain BKPTB? Jadi ini sistemnya pemungutan, tapi kenyataannya dia itu kayak pemotongan, paham nggak? Jadi sebelum kita bayarkan, kita harus kayak menyisihkan 10% buat diserahkan ke kantor pajak, ke SSP, di surat setoran pajak. Gitu. Kalau dalam hal mata uang asing, kalau mata uang asing jelas ya pakai mempergunakan kurs KMK. Tata cara penyetoran PPN, kalau ada pemanfaatan BKPTB, yaitu wajib pungut dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya saat terutangnya pajak, setelah saat terutang pajak. Jadi kalau misalkan aku manfaatkan BKPTB, halo? Dengar ya? Dengar. Kalau aku manfaatkan BKPTB bulan Mei, berarti aku bulan Juni tanggal 15 itu harus sudah setor SSP PPN tadi. Gitu. Kalau terlambat nyetor gimana? Dikenain sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Jadi aku kalau terbukti telat setor nih, misalkan aku setornya bulan Juli, berarti aku sudah telat 1 bulan ya. Itu kena 2%. Itu sama ya. 1 hari diperlakukan sebagai 1 bulan. Terlambat setor tetap dapat dikreditkan pada masa pajak saat terutangnya PPN atau pada masa pajak yang tidak sama, sesuai dengan ketentuan PM yang berlaku. Nah, gitu. Bagaimana jika WP lupa setor PPN JKPLN? Gimana? Ya, ini ya, kasih STP ya, surat tagihan pajak. Gitu. Tata cara penyetoran PPN. Nah, ini kita mau praktek. Untuk pengisian SSP, itu lampiran 23. Ini tadi aku udah bikin surat setoran pajak. Nah, bentuknya surat setoran pajak ini kayak gini. Nah, ini benar-benar terakhir, habis itu udah selesai kok. Kamu gimana? kan dikasih soal. Terus habis itu bapaknya bilang SSP-nya 1 aja, padahal kan di situ ada 11 pegawai gitu loh. 10 pegawai tetap, 1 lagi pegawai tidak tetap gitu. Oh, akumulasi dari semuanya berarti. Berarti ditambahin semuanya, nggak peduli dia pegawai tetap atau nggak tetap. Itu potput ya? Potput atau apa ya? Iya, potput deh kayaknya. Output itu. Salah. Gak apa-apa, Ya, karena itu sama kakak juga potput. SSP, pokoknya SSP itu kayak, kalau PPN berarti PKPM-nya, berarti PK setelah PK dikurangi PM,
itu kita SSP kan, kita setorkan pajaknya. Kalau untuk pembayaran PPh 21 dipotong, berarti seluruhnya atas seluruh ininya dijadikan satu di SSP masa itu. Gitu. Jadi nggak setiap pegawai nggak, tapi setiap masa. Jadi kalau pegawainya dalam masa itu ada 100, ya udah berarti 100 itu akumulasi. SSP kan soalnya itu surat setoran pajak. Nominalnya berapa kita store di situ. Untuk rinciannya ya kita lihat di SPT-nya. Kalau PPN ya kita lihat rinciannya di SPT masa PPN. Nominalnya yang ada di SSP itu dapat dari mana sih? Nah, itu kita lihat di SPT PPN. Kalau di PPh 21 ya kita lihat di SPT PPh 21 gitu. Nah, ini kan tadi kejadian khusus ya. Ini kejadian kalau pemanfaatan BKPTB. Kalau pemanfaatan BKPTB ada apa enggak di ini? Di SPT masa. Ada kan ya? Di bagian B1. B1 kan impor sama sekalian pemanfaatan BKPTB dari luar. Tetapi kalau itu dia kan BKPTB kalau di SPT masa dia nggak ada ini ya fasilitas buat setor pajak untuk SPT masa itu kalau PK kurangi PM. Nah kalau untuk setor tadi kan kewajibannya kalau ada BKPTB kita harus setor PPN pada bulan selanjutnya gitu. Nah ini kita kalau ada BKPTB kita setor SSP lagi. Jadi kalau misalkan transaksinya nih perusahaanku melakukan PKPM, berarti bikin SPT masa, terus di SPT masa itu ada BKPTB-nya, berarti aku bikin 2 SSP nanti. Ini ya teman-teman yang harus diperhatikan. Gimana Kak, ulang Kak? Nah, ini harus perhatikan ya, dengerin baik-baik. Jadi kalau misalkan perusahaanku mau melaporin SPT masa, oke? Ini ya, dan perusahaanku nanti ada transaksi pemanfaatan BKPTB atau JKP. Nah, ini otomatis ada 2 SSP yang harus kubuat. Pertama SSP apa? Pertama SSP kalau misalkan PKPM-ku kurang bayar. Nah, itu harus aku setorkan SSP atas SPT. Nah, kalau ada pemanfaatan BKPTB, misalkan ada 1, nah berarti aku bikin SSP itu. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ada 2 ini Kak, dari 2 orang yang dari 2 perusahaan yang berbeda. Misalkan aku pemanfaatan BKPTB dari Amerika sama dari Singapura gitu ya. Nah, ini masing-masing harus dibuat. Karena kenapa? Di sini. Nih ya. Ini untuk contoh pengisian SSP. Jadi kolom nama NPWP sama alamat NPWP, nama WP sama alamat WP. Nah, ini ya. Di layar kalian ini terbagi 2 nggak? Bagi 2. Bagi 2 ya. Nah, kalau nama WP sama alamat WP ini diisi bukan namanya kita, tapi namanya tadi badan yang menyerahkan BKPTB. Paham ya? Jadi kalau misalkan normalnya surat setoran pajak yang atas ini namanya kita, nama perusahaannya kita. Tetapi kalau dalam rangka BKPTB, pemanfaatan BKPTB sama JKP, nama NPWP sama alamat NPWP yang di sini, nama WP sama alamat WP, ini alamat perusahaan luar negerinya. Gitu. Berarti nanti pasti nama luar negeri, alamatnya juga luar negeri. NPWP-nya ditulis apa? Ditulis 00000, kecuali kode KPP. Kode KPP diisikan kode KPP-nya. Kode KPP yang mana? Ada yang tahu? Dari sini. Ada yang tahu kode KPP yang mana? 3 dari kanan. Iya, 3 dari kanan. Ini ya. Jadi kode KPP-nya ini tetap diisi. Yang lainnya diisi 0. Ini 0, sini 0. Ini tetap diisi kode KPP. Contohnya kalau kemarin aku PKL itu 619. Nah, kayak gitu. Itu diisikan di sini. 00000 619 0000 gitu. Kemudian namanya pasti luar negeri, sama alamatnya pasti di luar negeri kalau pemanfaatan BKPTB sama JKP. Kalau surat setoran masa biasa atas SPT PKPM ini itu pasti dalam negeri. Gitu ya. Itu perbedaan yang paling mendasar dan jangan sampai salah. Parah banget kalau salah.
Gitu. Kemudian pada kotak wajib pajak diisi NPWP pihak yang memanfaatkan BKP-TB. Nah, ada waktu penyetornya ya. Mana tadi penyetor? Ya, pada kotak wajib pajak atau penyetor diisi nama NPWP. Pihak yang memanfaatkan BKP-TB-nya. Oke. Nah, namanya di sini loh. Ini diisi sama penyetornya. Kemudian pada kolom masa pajak diisi dengan memberikan tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak saat terutangnya manfaatan BKP-TB. Berarti kapan ya? Kapan saat terutangnya, bukan kapan nyetornya. Oke, paham ya? Paham, Saat Kak? terutang. Berarti kalau misalkan digunakan Mei BKP-TB-nya, itu kan kita berarti setorkannya Juni, bisa sampai Juni ya kan? Kita di sini berarti tetap masa pajaknya masa pajak Mei, bukan kapan kita setornya. Itu ya yang kita harus garis bawahi. Masa pajaknya kapan saat terutangnya, bukan kapan setornya. Menggunakan MAP, nah ini kode akun pajaknya 411211. Jadi di sini 411211. Kode jenis setorannya ini tergantung. Kalau BKP-TB, pemanfaatan BKP-TB ini 101. Untuk ini JKP 102. Nah, ini harus dihafalkan karena ini nggak mungkin ada di soal. Ya, teman-teman, ini dia harus banget wajib dihafalkan. Kalau BKP-TB berapa? 101. Kalau JKP 102. Kode akun pajaknya 411-1211. Oke ya. Jadi kalau PPN biasanya memang 411211. Kalau PPH 21 411121. Gitu. Oke, itu bedanya PPN sama PPH 21, jangan sampai salah. Kak, mau nanya yang tadi. Boleh. Yang mana? Yang laporan, bukan laporan sih. Yang nulis yang bikin SSP itu. Jadi yang biasanya kan kalau kita buat masa SPT PPN itu kan biasanya 1 2. Nah, 1 SSP kan setoran. Tapi kalau kata kakak tadi kan yang kalau misalnya ada pemanfaatan BKP-TB, tapi berarti kita buat SSP lagi kan? Iya, benar. Itu aku kurang ngerti konsepnya. Jadi maksudnya konsepnya itu kenapa kita buat lagi SSP itu karena seolah-olah yang mungut PPN-nya itu memang perusahaan luar negeri itu kan, Kak. Cuman karena perusahaan luar negerinya itu dia bukan SPDN, maka kita harus mungut. Berarti SSP-nya juga harus beda gitu. Benar. Jadi SSP-nya kita yang harus pungut. Gitu. Jadi bahasanya itu pungut, tetapi pelaksanaannya itu tetap pelaksanaannya itu konsepnya sama kayak potong, paham nggak? Jadi sebelum kita bayarkan ke luar negeri, perusahaan luar negeri nih, sebelum kita bayarkan misalkan 100 juta, berarti kita potong dulu 10 jutanya gitu. Makanya nanti kalau misalnya seberapa banyak kita impor dari beberapa perusahaan itu berarti jumlah SSP-nya itu sebanyak jumlah perusahaannya itu ya? Bukan impor ya, pemanfaatan BKP-TB sama JKP. Oh ya, pemanfaatan. Kenapa? Bukan disatuin aja, jadi tiap perusahaan beda. Tiap perusahaan beda. Soalnya kenapa? Yaitu ngisinya kan sesuai dengan ini. Setiap SSP nama WP-nya kan beda. Nama WP sama alamat WP-nya kan ngikutin perusahaannya mereka gitu. Gitu jadi. Udah paham Dan? Udah, Kak. Oke, mantap. Safkut paham, yang lainnya juga udah? Paham, Kak. Oke, dah. Itu sudah sesuai RPS semua sih. Kita udah bikin SSP pemanfaatan BKP-TB. Sama SSCP tadi itu ya. Ini biasanya nggak masuk sih. SSP impor BKP-TB. Impor BKP nggak masuk. Yang masuk biasanya pemanfaatan BKP-TB. Gitu. Ya? Itu berarti nanti di soal UTS itu nanti kecampur lagi ya sama apa? Sama prinsip-prinsip yang apa sih yang ada KEK atau? Iya, pasti.
kalau doskonya kejam pasti diinin. Dulu tadi Ada kapan 3 SKS ya PPN ini? PPN aku 2 deh, yang 3 itu potput. Iya, Repot kan Kak. potput yang 3. Dulu aku inget banget ada tentang BKPTB sama JKP nih. SSP suruh ini. Ini inget banget ada. Yang SSCP apa? Yang atas impor barang itu nggak ada. Gitu. UTS ada ngisi SPT? Nggak ada Kak? Nggak ada, nggak sampai SPT kita. Nah, itu pemanfaatannya. Ini contoh soalnya. Ini bisa buat latihan. Ya, manfaatan juga. Ini ya kurang lebih seperti itulah. Ini buat latihan nih. Manfaatan BKPTB. Nggak ada yang mau ditanyain? Kurang lebih seperti itu sih. Bisa lah ya. Bisa. Yang ini wajib pajak penyetornya ini berarti setornya tanggalnya boleh ngawur asalkan tadi maksimal kapan? 1 bulan. Kok 1 bulan setelahnya? Tanggal berapa? Tanggal Ada akhir. tanggalnya. 15 ya. 15 benar. Ada tanggalnya Safut, tanggal 15. Oh. Nih, paling lambat tanggal 15. Oh, penyetoran PPN yang biasa. Penyetoran PPN BKPTB ya. Kalau SPT masa penyetorannya paling akhir kapan? SPT masa akhir bulan berikutnya nggak sih? Sebelum dilaporkan sih, yang benar. Jadi kita harus SSP dulu, tanggal di sini SSP baru tanggal lapor. Pokoknya paling lambat akhir bulan. Gitu. Ya, itu materi kita pertemuan ini. Ada yang mau ditanyain lagi? Paham nggak ya kurang lebihnya? Jadi memang kebanyakan itu sih. Kebanyakan teori dan prakteknya ya tadi. Ngisi ini, SSP. Kak, yang akhir bulan tadi apa? Kalau akhir bulan itu SSP. SSP biasa, SPT masa biasa. SPT masa biasa. Yang tidak biasa apa emangnya Kak? Ya, maksudnya yang 11-11. Oh. Kan ada 1107, 11 yang DM. Nah, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ada lagi yang mau ditanyain sebelum aku akhiri? Udah ya? Oke. Ya, karena udah jam 3:08. Udah 2 jam ya. Ya, makasih teman-teman udah mau dengerin. Kurang lebihnya untuk pertemuan 2 itu seperti itu. Mungkin yang secara review, kalau kita review, itu kalian mungkin hafalkan tahapan ekspor sama ini, praktek buat ngisi SSP BKPTB. Soalnya tahun lalu keluarnya seperti itu. Gitu. Dan ini menurutku PPT yang aku kasih ini udah lengkap. Nanti aku kirim PPT versi Pak Tom ya, buat latihan juga. Biasanya Pak Tom kan acuannya PPT-nya dia gitu. Doskonya Pak Tom kan ya, bukan ya? Iya Pak, iya Pak, ya Kak. Iya. Oh ya, doskonya Pak Tom. Nah ya, nanti aku kirimin. Tapi ini PPT-nya Pak Tom yang PPT versi aku sih. Nggak tahu yang versi kalian. Udah dikirim apa nggak? Minta Dadin ya, kalau gitu ya. Oke ya, kita akhiri ya karena udah jam segini juga. Yuk, sebelum kita mengakhiri ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Kita kata selesai dalam berdoa. Ya, makasih ya teman-teman udah mau dengerin. Ya. Makasih, Kak. Sudah kulit ya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.